Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi. Di sini saya akan menjelaskan metode evaluasi hotbit. Pokok bahasan yang akan dibahas di sini adalah yang pertama, pengertian sistem informasi, kedua, latar belakang, tiga, pengertian evaluasi sistem informasi, empat, pengertian hotbit, kelima, tujuan hotbit, keenam, komponen human, ketujuh, komponen organization, yang kedelapan, komponen teknologi, pengertian dan komponen penting di dalamnya, yang kesembilan, studi kasus, evaluasi hotbit, 10 keunggulan, ke-11 kekurangan, dan ke-12 kesimpulan. Yang pertama, pengertian sistem informasi. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Data merupakan bentuk yang masih mentah yang belum dapat bercerita banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut. Jadi sistem informasi merupakan sekumpulan sumber daya dalam organisasi baik berupa manusia, hardware, software, jaringan komunikasi yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan dan mengolah data menjadi informasi yang berguna bagi para pemakai informasi dalam suatu organisasi. Nah, selanjutnya latar belakang evaluasi heartbeat. Evaluasi sistem informasi kesehatan diperlukan untuk memastikan sistem berjalan efektif dan sesuai kebutuhan. Banyak kegagalan terjadi karena ketidaksesuaian antara teknologi, pengguna, dan organisasi. Melalui evaluasi, kelemahan dapat diidentifikasi dan diperbaiki sehingga sistem mendukung pelayanan kesehatan secara optimal. Selanjutnya, pengertian evaluasi sistem informasi. Evaluasi sistem informasi adalah suatu kegiatan terencana yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai sumber daya dalam organisasi untuk mendapatkan hasil yang dibandingkan dengan menggunakan tolak ukur tertentu untuk memperoleh hasil mengenai kinerja sumber daya organisasi tersebut. Selanjutnya, pengertian metode audit. Metode audit merupakan metode untuk mengevaluasi sistem informasi yang dikembangkan guna cacing diganggu cuy. Selanjutnya, pengertian metode audit. Metode audit merupakan metode untuk mengevaluasi sistem informasi yang dikembangkan guna memantau secara keseluruhan penggunaan sistem dengan memperhatikan empat komponen dalam sistem informasi, yakni manusia, organisasi, teknologi, manfaat, dan kesesuaian hubungan antar komponen sebagai penentu keberhasilan penerapan sistem informasi. Selanjutnya, tujuan audit. Tujuan utama audit adalah mengevaluasi keberhasilan sistem informasi kesehatan dengan menilai kesesuaian antara aspek manusia, organisasi, dan teknologi. Pendekatan ini membantu memastikan sistem dapat diterima, digunakan, dan memberikan manfaat sesuai kebutuhan organisasi dan dukungan teknologi yang memadai. Selanjutnya, komponen human. Pengertiannya adalah komponen human berfokus pada penggunaan sistem informasi, mencakup interaksi mereka dengan sistem, tingkat penggunaan, dan kepuasan terhadap sistem tersebut. Komponen ini sangat penting karena manusia adalah aktor utama dalam penggunaan dan penilaian keberhasilan sistem informasi. Sistem use atau penggunaan sistem, frekuensi pelatihan, pengetahuan, harapan, dan penerimaan pengguna. User satisfaction atau kepuasan pengguna. Evaluasi pengalaman dampak pada pekerjaan, sikap, dan karakteristik pengguna. Kesimpulannya, komponen human dalam model audit berperan penting dalam mengukur kesuksesan sistem informasi dari sisi pengguna. Evaluasi terhadap penggunaan dan kepuasan pengguna memberi gambaran apakah sistem mudah digunakan, diterima dengan baik, dan mampu memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya, komponen organisasi. Komponen organisasi menilai sistem dari aspek struktur organisasi dan lingkungan organisasi. Struktur organisasi terdiri dari tipe, kultur, politik, hierarki, perencanaan, dan pengendalian sistem, strategi, manajemen, dan komunikasi. Kepemimpinan, dukungan dari top manajemen, dan dukungan staf merupakan bagian yang penting dalam mengukur keberhasilan sistem. Sedangkan lingkungan organisasi terdiri dari sumber pembiayaan, pemerintahan, politik, kompetisi, hubungan interorganisasional, komunikasi. Komponen penting di dalamnya yang pertama, struktur organisasi. Struktur organisasi terdiri dari jenis dan ukuran daya
politik, hierarki, otonomi, sistem perencanaan dan pengendalian, strategi, manajemen dan komunikasi, kepemimpinan, human manajemen seperti staff. Yang kedua, environment, lingkungan atau lingkungan organisasi. Lingkungan suatu organisasi dapat dianalisis dari sumber pembiayaan pemerintah, politik, lokalisasi, jenis populasi yang dilayani, persaingan antar organisasi, populasi yang dilayani, dan komunikasi. Selanjutnya, komponen teknologi. Komponen teknologi dalam Hotbit mengacu pada kualitas teknis dari sistem informasi yang digunakan, mencakup kualitas sistem, informasi, dan layanan. Komponen ini menilai sejauh mana sistem bekerja secara handal, menganalisis informasi yang akurat dan relevan, serta didukung oleh layanan teknis responsif. Tujuannya adalah memastikan bahwa teknologi yang diterapkan benar-benar mendukung kebutuhan pengguna dan proses organisasi secara optimal. Komponen penting di dalam komponen teknologi yang pertama sistem quality atau kualitas sistem. Kualitas sistem dalam institusi kesehatan pada sistem informasi manajemen rumah sakit diukur dari kinerja sistem dan antarmuka pengguna seperti kemudahan penggunaan, kemudahan belajar, waktu, respon, kegunaan, ketersediaan, keandalan, kelengkapan, fleksibilitas sistem, dan keamanan. Kedua, informasi quality atau kualitas informasi. Kualitas informasi mengacu pada mutu informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi manajemen rumah sakit seperti catatan medis, laporan, dan resep. Kualitas informasi yang baik sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan klinis dan operasional secara efektif. Selanjutnya, hubungan antar komponen dalam hubungan antara komponen saling mendukung. Kesesuaian antara manusia dan teknologi memastikan sistem mudah digunakan. Hubungan teknologi dan organisasi menunjukkan bahwa sistem mendukung proses kerja, dukungan organisasi terhadap pengguna seperti pelatihan, memperkuat penerimaan sistem. Ketiganya harus selaras agar sistem informasi berhasil diterapkan. Kemudian selanjutnya evaluasi SIM-RS dengan Hotbit. Sistem use SIM-RS di RS Pelabuhan Jakarta cukup mudah digunakan, namun belum optimal untuk pelaporan RL4A karena masih memerlukan pengolahan manual dan terkendala koneksi internet. Dua, user satisfaction. SIM-RS membantu pelaporan RL4A namun belum optimal karena data masih harus dilengkapi manual seperti pemisahan usia dan jenis kelamin. Selanjutnya, organization. Pertama, struktur organization. Kurangnya fitur SIM-RS dan tidak adanya kebijakan kepemimpinan menghambat laporan RL4A, menunjukkan struktur organisasi belum optimal dalam mendukung implementasi sistem informasi. Kedua, environmental atau lingkungan. Petugas pelaporan RL4A sering menghadapi kendala dan melibatkan biaya IT, namun pengembangan fitur terhambat karena tidak ada permintaan resmi. Selanjutnya, evaluasi sistem RS dengan Hotbit yang teknologi. Yang pertama, sistem quality. Kualitas sistem sangat penting untuk mendukung efektivitas pelaporan rumah sakit. Meski SIM RS telah digunakan sejak tahun 2010, pelaporan RL4A masih manual karena belum ada kewajiban integrasi data berbeda dengan BPJS yang mewajibkan integrasi sebagai syarat pelaporan. Yang kedua, informan quality. Kualitas informasi pada SIM-RS untuk pelaporan RL4A menunjukkan hasil positif karena informasinya lengkap sesuai standar dan memenuhi kebutuhan petugas pelaporan. Hal ini penting untuk memahami kondisi rumah sakit secara menyeluruh dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat guna meningkatkan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, kelebihan evaluasi metode Hotbit. Sama, pendekatan komprehensif dan terstruktur. Dua, fleksibilitas dalam berbagai konteks aplikasi. Ketiga, identifikasi faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan sistem. Yang keempat, metodologi analisis yang kuat dan valid. Lima, relevansi dalam konteks Indonesia. Kemudian kekurangan evaluasi Hotbit. Yang pertama, kurang fleksibel untuk konteks non-kesehatan. Dua, penekanan pada evaluasi bukan pengembangan. Tiga, keterbatasan dalam mengukur aspek dinamis. Keempat, kompleksitas pengumpulan data. Kelima, kurangnya standarisasi instrumen pengukuran. Selanjutnya, kesimpulan.
Metode HOTIS digunakan untuk mengevaluasi sistem informasi kesehatan secara menyeluruh melalui tiga komponen utama. Pertama, manusia, dua organisasi, teknologi, serta hubungan antar ketiganya. Evaluasi pada SIMRS Pelabuhan Jakarta menunjukkan bahwa sistem cukup mudah digunakan, namun masih terkendala dalam laporan RL4A karena keterbatasan fitur, koneksi, dan kurangnya dukungan organisasi. Hotbit efektif dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem meskipun memiliki keterbatasan dalam fleksibilitas dan kompleksitas pengumpulan data. Metode ini tetap relevan dan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sistem informasi kesehatan di Indonesia. Sekian penjelasan model Hotbit dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.